Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainul Hakim, NIM 11180510190 dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Saya di sini akan memaparkan satu hadis untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Ilmu Hadis. Sebelum saya menerangkan kandungan isi sebuah hadis, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu hadis dan bagaimana struktur dalam hadis. Hadis adalah segala perkataan atau sabda, perbuatan, dan ketetapan dan persetujuan dari Nabi Muhammad SAW yang dijadikan ketetapan ataupun hukum dalam agama Islam. Hadis dijadikan sumber hukum dalam agama Islam selain Al-Quran, ijma, dan qiyas, di mana dalam hal ini kedudukan hadis merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Secara struktur, hadis terdiri atas sanad, matan, dan rawi. Sanad dari segi bahasa, sanad artinya yang menjadi sandaran atau tempat bersandar, atau arti yang lain yaitu sesuatu yang dapat dipegangi atau dipercaya dalam istilah ilmu hadis. Sanad ialah rangkaian urutan orang-orang yang menjadi sandaran atau jalan yang menghubungkan suatu hadis atau sunnah sampai pada Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya matan. Menurut ilmu hadis, matan didefinisikan sebagai perkataan yang disebut di akhir sanad, yakni sabda Nabi Muhammad SAW yang disebut sesudah disebutkan sanadnya. Sedangkan rawi yaitu orang yang memindahkan hadis dari seorang guru kepada orang lain atau membukukannya ke dalam suatu kitab hadis. Rawi pertama adalah para sahabat, dan rawi terakhir adalah orang yang membukukannya, seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad, dan lain-lain. Kita masuk ke dalam salah satu contoh hadis, yaitu mengenai hadis kejujuran. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannati wa ma yazalu rajulu yasduku wa yataharwa sidqa hatta yuktaba indallahi sidqo. Yang artinya, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, hendaklah kalian selalu berlaku jujur, karena kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan mengantarkan seseorang ke surga. Dan apabila seorang selalu berlaku jujur dan tetap memilih jujur, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Nah, pada hadis ini, sanadnya yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dan langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau dalam bahasa Arabnya, An Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara matannya yaitu Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birri yahdi ilal jannati wa ma yazalu rajulu yasduku wa yataharwa sidqa hatta yuktaba indallahi sidqo. Yang artinya, hendaklah kalian selalu berlaku jujur, karena kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan mengantarkan seseorang ke surga. Dan apabila seorang selalu berlaku jujur dan tetap memilih jujur, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur.
itu adalah matannya. Dan rawinya yaitu diriwayatkan oleh Muslim. Selanjutnya, mengenai isi dari hadis ini, pada awal arti hadis ini berbunyi, hendaklah kalian selalu berlaku jujur, karena kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan mengantarkan seseorang ke surga. Dalam awal hadis ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan umatnya berlaku jujur dalam perkataan, perbuatan, ibadah, dan dalam semua perkara. Jujur itu berarti selaras antara lahir dan batin, ucapan dan perbuatan, serta antara berita dan fakta. Maksudnya, hendaklah kalian terus berlaku jujur, karena jika engkau senantiasa jujur, maka itu akan membawamu kepada albir, yakni melakukan segala kebaikan. Dan kebaikan itu akan membawamu ke surga yang merupakan puncak keinginan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Infitar ayat 13 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal abrara lafi na'im. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang berbakti benar-benar berada dalam surga yang penuh kenikmatan. Surat Al-Infitar ayat 13. Dan kemudian mengenai makna dalam arti selanjutnya yang berbunyi, dan apabila seorang selalu berlaku jujur dan tetap memilih jujur, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Maknanya yaitu, orang yang selalu berlaku jujur dalam perbuatan dan perkataannya, membiasakannya dan bersungguh-sungguh untuk berlaku jujur, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencatat bahwa dia orang yang jujur. Orang-orang yang jujur itu memiliki kedudukan tinggi. Dia berada setelah kedudukan para nabi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 69 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasanu ulaika rafiqa. Yang artinya, dan barang siapa menaati Allah dan Rasul Muhammad, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberikan nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para pecinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang soleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Surat An-Nisa ayat 69. Maka orang yang selalu berlaku jujur akan dicatat di sisi Allah sebagai siddiq atau suka jujur. Dan telah diketahui bahwa kejujuran itu derajat yang tinggi yang tidak dapat dicapai kecuali oleh segelintir manusia. Cukup sekian penjelasan saya mengenai hadis tentang kejujuran. Semoga dari penjelasan saya ini dapat diambil pembelajaran agar supaya kita lebih tergugah hatinya untuk tetap selalu berlaku, bersifat, dan berbuat jujur. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.